Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Proktor Teknisi Ujian Nasional Berbasis Komputer. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuat sebuah video bagaimana menjalankan atau mengoperasikan aplikasi Tryout MKKS. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja ke proses selanjutnya. Oke, pada kali ini kita asumsikan bahwa VAD sudah berhasil kita download, dan untuk VAD ini sudah kita ekstrak juga, dan pada aplikasi VirtualBox ini sudah kita injekkan VAD tersebut. Oke, langsung aja kita buka virtual mesinnya. Ini sudah saya injekkan, sudah saya konfigurasi juga. Konfigurasinya seperti ini. Jika Bapak Ibu merasa bingung atau kesulitan, Bapak Ibu bisa melihat video tutorial saya sebelumnya, video di download dan install VAD Tryout MKKS. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara mendownload sampai dengan penginstalasi atau instalasi VAD tersebut. Oke, sudah saya setting semua, ini adapternya juga. Oke, sekarang kita jalankan. Klik tombol start. Jadi untuk video ini lebih fokus pada proses sinkron, karena proses ini adalah proses yang paling penting dalam pelaksanaan ujian atau tryout MKKS ini, dimana semua data soal, semua data yang ada di komputer server pusat akan didownload ke server sekolah. Oke, kita tunggu sebentar sampai VHD ini berjalan sempurna dan siap dipergunakan. Sebagai catatan Bapak Ibu, untuk OS atau operating system dari server ini menggunakan Linux. Kita menggunakan Linux, dan untuk distronya kita pakai Red Hat 64 bit, dimana distro ini sangat kompatibel, sangat superior dalam hal server. Oke, sudah jalan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk mengakses server, alamat server menggunakan link server 192.168.0.200/server. Ini untuk mengakses server. Sedangkan untuk klien atau untuk pesertanya, linknya adalah di bawah ini, yaitu 192.168.0.200/exam. Oke. Sekarang kita setelah aplikasi ini berjalan seperti ini, Bapak Ibu biarkan saja aplikasi seperti ini, bisa diminimize atau biarkan aja, karena ini sudah siap dipergunakan. Oke, kita minimize saja. Demikian juga dengan Oracle VirtualBox-nya. Kita langsung menuju ke halaman browser kita. Mohon maaf, ini saya tutup dulu. Jadi langkah selanjutnya adalah memasukkan IP address yang sudah ada di VirtualBox tadi, 192.168.0.200/server. Kita mengakses server kita dulu. Oke, sudah jalan. Perhatikan, ini sudah siap dikoneksikan. Jadi Bapak Ibu perlu cross check juga. Biasanya jika ada peringatan server tidak terhubung dengan server pusat, berarti ada yang salah pada pengaturan di VirtualBox di jaringannya, atau mungkin internetnya lagi bermasalah dan sebagainya. Jadi usahakan semua jaringan terkoneksi dengan betul, ya, terutama saat pengaturan di VirtualBox. Oke, kita lanjutkan ke memasukkan ID server kita, username, password kita. Jadi di sini
Bapak Ibu masukkan username password NPSN, terus saya di servernya, terus jenis ujian Bapak Ibu klik ujian utama, terus masukkan juga tokennya. Perlu perhatikan, jika Bapak Ibu menemukan ID server sudah digunakan, berarti Bapak Ibu telah mengaktifkan server itu sebelumnya. Jadi untuk menggunakan ID server yang sudah diaktifkan atau sudah digunakan, Bapak Ibu bisa menghubungi tim helpdesk untuk mereset server tersebut. Oke. Langkah selanjutnya adalah masuk ke aplikasi. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi kita. Jadi ini server 1, sebetulnya digunakan dari server 1. Jadi kalau Anda berhasil, Bapak Ibu berhasil, tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah proses sinkronisasi. Jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan, aplikasi ini atau website web localhost ini masih kosong Bapak Ibu, masih kosong tanpa ada soal. Jadi Bapak Ibu harus melakukan proses sinkronisasi agar soal itu terdownload atau terunduh ke dalam server kita. Oke, langsung aja. Langkahnya adalah kita klik di menu praujian. Nah, praujian ini ada sinkronisasi, atau Bapak Ibu bisa menggunakan ikon sinkronisasi data. Di sini sudah ada semua menu-menunya, sudah ada semuanya, ya. Atau bisa menggunakan menu drop down di sini. Praujian, klik sinkronisasi. Oke. Langkah selanjutnya adalah klik tombol mulai sinkronisasi. Klik tombol mulai sinkronisasi. Kita klik tombol mulai sinkronisasi, maka server akan melakukan proses sinkronisasi pengambilan data soal dari server pusat diunduh ke dalam server sekolah. Nah, proses ini biasanya memakan waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung dari koneksi internet Bapak Ibu. Demikian juga traffic saat sinkronisasi, biasanya dijadwal. Jadi sinkronisasi ini pasti dijadwal oleh tim helpdesk kabupaten agar tidak penuh trafiknya. Oke, proses masih berjalan. Oke Bapak Ibu, proses sinkronisasi sedang berjalan dan hampir selesai. Nah, ini adalah proses sinkronisasi sudah selesai, ditandai dengan status data lengkap, terus mapel yang diujikannya ini sudah 100% semua. Jadi kalau proses ini selesai, berarti proses sinkronisasi berjalan sempurna. Oke. Untuk langkah selanjutnya adalah proses ujian. Di sini saya akan tunjukkan beberapa menu di proses ujian. Ini jadwal dan sesi. Terus di proses ujian ini rilis token. Nah, untuk menu rilis token ini tergantung mapel yang diujikan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik cek token, maka tokennya akan terbuka. Tentunya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk riset ujian, peserta ujian, nah ini saat peserta sudah ujian atau sudah login, maka akan ditampilkan semua peserta di tabel ini. Jika ada sesuatu, ada trouble dan peserta tidak bisa login, Bapak Ibu bisa reset peserta, kemudian peserta dipersilakan untuk login kembali.
Menu selanjutnya adalah menu pasca ujian. Nah, setelah ujian selesai, maka Bapak Ibu, nah ini diharapkan untuk mengupload hasil ujian tersebut ke server pusat untuk dilakukan koreksi sama sistem dan diolah sama sistem yang ada di pusat. Dengan catatan ini ada notifikasinya, jadi proses upload harus proses upload hasil akan mengirim data hasil ujian server ke server pusat. Jadi jika pesertanya banyak atau mungkin Bapak Ibu menguploadnya itu misalnya 3 sesi, diupload langsung pada sesi terakhir, maka data yang diupload akan besar. Nah, maka bisa jadi waktu untuk mengupload data akan lebih lama. Nah, tergantung Bapak Ibu, monggo mau diupload per sesi silakan, mau diupload per langsung 3 sesi silakan. Begitu Bapak Ibu. Dan notifikasi yang belum adalah di sini ada proxy. Jadi jika Bapak Ibu menggunakan proxy di modem atau di mikrotik Bapak Ibu, port 21 harus dibuka karena ini adalah port FTP atau file transfer protocol. Jadi harus dibuka agar file itu bisa dikirim ke server pusat. Dan yang terakhir adalah jangan melakukan klik pada menu apapun atau menu lain sebelum proses ini benar-benar selesai. Jadi Bapak Ibu tunggu sampai proses upload selesai. Demikian Bapak Ibu, sedikit tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik like dan subscribe pada channel kami. Aktifkan juga notifikasi untuk video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.